sedikit biasa mengambil tabarukan ya Bu. Masih ada gak ibu-ibunya? Apa belum jadi ibu-ibu? Udah, alhamdulillah. Ya, kita sedikit ambil tabaruk, ambil berkah. Kita baca kitab ini, guru-guru nih di depan udah pada paham semua kayaknya. Ya, ada Buya Wahid ya. Tadi nggak sebut nama Buya Wahid, kayaknya udah terkenal ya. Ya, Buya aja deh aneh panggilnya. Ya, dan guru-guru yang aneh belum kenal, minta maaf ya bapak-bapak ya. Ya, aneh di sini emang orang baru jatuhnya sebenarnya, karena aneh aslinya dari Cililitan. Ya, pernah berapa kali di tempatnya Eko nih ya acara ya, cuman nemplok doang begitu, kagak belum apa namanya begaul banget ya. Aneh nggak begaul banget, jadi masih yang lebih banyak ibu-ibu lebih jago daripada aneh ya. Cuman kita ambil berkah aja baca kitab ya, biar kita ngerti ada apa namanya pembahasan ilmu ya, karena penting kita bahas ilmu ini yang wajib ya Bu. Baca maulid bagus, tapi itu sunnah. Yang wajib ilmu ya. Talab apa namanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Ini wajib ya, fardu ain. Kita belajar ilmu agama tuh fardu ain. Makanya kita ambil berkah, walaupun aneh tadi dari segi pengalaman sama ibu-ibu kalah, dari segi ilmu sama guru-guru jauh ya, tapi kita ambil berkah aja ya, karena anak sedikit paham ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu apa? Ini kita belum masuk, sedikit aja nih bahas berkahnya ilmu itu. Kita diberkahin ilmu ya, diberkahin kita punya hidup ya Bu. Ibu kalau datang, bapak-bapak nih yang datang majelis taklim bahas ilmu, itu pulang berkah. Kita kagak tahu tuh berkahnya di mana ya. Tiba-tiba masya Allah nggak tahu aja ada aja rezeki ya, atau rezekinya segitu aja pas tapi cukup, atau anak jadi nurut, atau suami jadi baik, istri jadi nyenengin ame suami. Itu namanya berkah. Kenapa? Datang dari majelis ilmu, tuh berkahnya. Lebih jauh lagi kalau kita udah rutin kita datang ke majelis taklim, majelis ilmu ya, kita mungkin nggak paham. Ibu-ibu pulang, apaan sih Habib ngomong bahasa Arab ya, nggak ngerti itu bahasa kitab. Kadang ngerti, pulang udah kagak tahu. Kenapa? Pulang ada jadwal Cinta Yasmin ya Bu. Iya, yeah. Betul ya. Anda cuma tahu judulnya doang, filmnya belum pernah nonton ya. Seru gak tuh? Tuh kan, pada tahu semua. Kepikirannya ke Cinta Yasmin gitu. Datang dengerin ilmu, pulang lupa apa yang dipelajarin. Tapi manfaatnya ilmu itu kagak bakal sirna, nggak bakal sia-sia ya Pak. Tiba-tiba apa? Kita punya anak demen sama ilmu, bah, ya, babah, aye mau belajar di pondok bah. Tiba-tiba ngomong begitu. Pengen nggak Bu? Pengen nggak? Bener. Kadang dipondokin kagak mau. Jangan anakku ntar diseksa. Takut sama pondok. Iya, yeah. Jangan, sama pondok tuh bagus. Bahkan kita giring anak-anak kita ke pondok. Didik akhlaknya dari sekarang nih, supaya demen sama pondok, demen sama agama, demen sama ilmu. Kita nih udah kejauhan di daerah sini nih. Aneh yang baru aja ngeliat, ya Allah jauh banget nih sama ilmu ya. Dan semuanya bukan di sini aja, rata-rata. Kenapa? Karena memang kurang perhatian dari segi ilmu agama. Maunya anaknya supaya bisa kerja, supaya anaknya sekolah yang tinggi, ngangkat derajat orang tuh tua. Ya gak punya kerjaan, ya gak ngelamar anak orang juga ada. Mau beli motor ada. Betul, bagus. Tapi namanya dunia sementara. Ya, ibu meninggal warisannya digerogotin. Akhirnya karena kurang dari segi ilmu, gontok-gontokan tuh. Yang dokter, yang insinyur gontok-gontokan, ya gak? Ribut masalah warisan. Udah ribut gontok masalah warisan. Ya, kalau orang Betawi bilang belum juga kering ya, masih basah tanah. Ya, tanah masih basah, tanah kuburan masih basah, lo udah ribut. Udah ribut masalah warisan, orang tuanya yang meninggal, kagak mau bikin tahlil juga. Ada gak yang begitu? Banyak. Padahal dari segi dunia, sukses.
profesor, sukses, dokter, insinyur, ya, pengusaha, punya perusahaan besar, tapi masa bodoh. Tuh kenapa? Karena kurang dari perhatian dari segi agama. Coba yang sekarang kita agama bagus, ya kan? Diutamain agamanya, ya. Insya Allah berkah. Walaupun di dunia mungkin kurang sukses, ya. Cuman sebentar pendidikannya cuman kuliah. Kerjaannya ya jadi karyawan biasa aja. Tapi alhamdulillah selalu nyenengin orang tua. Pengen yang mana, Bu? Yang insinyur kagak ada waktu sama orang tua, ya. Selalu waktunya sibuk buat kerjaan, ngirimin duit aja. Emang sih enak duit, ya gak? Tapi mau ketemu aja setengah mati, ya. Pakai ada jadwal, udah kayak tamu. Padahal orang tua sendiri. Aneh sedikit, ya, sedikit supaya kita berubah pikiran kita, ya, senang terhadap ilmu agama. Kenapa? Memang yang Rasulullah perintahkan itu. Kalau kita belum paham, nah ini dia buktinya. Berapa banyak orang-orang yang sukses dalam ilmu dunia tapi orang tuanya tua sendirian aja di rumah. Banyak gak tuh? Ya kan? Tapi kalau orang yang Masya Allah dididik dari kecil perhatian terhadap agamanya, ya udah pasti dia terkhusus. Yang pertama dia berbakti kepada orang tua. Orang tuanya jangankan minta, ya. Belum minta aja dia udah kasih duluan. Kenapa? Memang tugas aneh sebagai anak nyenengin orang tua. Jadi nggak mungkin tuh udah tua sendirian kalau anaknya dididik sama agama, ya. Tadi makanya kita mesti robah kita punya pendirian. Boleh sukses dalam ilmu yang lain, terhadap dunia, jadi insinyur boleh, jadi dokter boleh, jadi polisi boleh, jadi profesor bagus. Yang penting dasar agama jangan sampai kagak ada, ya. Nggak ngerti taklim. Sekarang kita begini, ya gak? Porak-poranda, ya. Kenapa? Yo, mana yang datang insinyur bagus, ibu-ibu nggak jadi, ya. Maaf aja nih, aneh sumpahin, bagus pada nggak ada jadi profesor, dokter. Kalau kagak ada yang ngaji, Bu. Betul nggak? Udah capek dokter, ya katanya kerja tuh dari pagi sampai siang, ya Bu ya. Untung Buya jadi Buya. Coba jadi dokter yang profesor, nggak ketemu sama kita, ya gak? Waduh, waktunya nggak ada. Akhirnya apa? Ilmu agama terbengkalai. Sedangkan ya, waman sya'airallah fa inna wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di alam Al-Qur'an nih syiar nih, kita ngaji-ngaji begini syiar. Ya. Yang hidupin siapa? Bukan dokter. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Ini sedikit kasih pemikiran nih. Betul nggak? Ya walaupun ada dokter yang tetap ngidupin majelis taklim, mungkin dari dananya, ya. Tapi hadir nggak? Belum tentu. Profesor ada nggak di sini yang profesor? Buya Wahid profesor juga. Ya, profesor apa Buya Wahid? Segala macam dia, Thariqah profesor, ya. Dari segi bisnis profesor juga. Ya, walaupun nggak dapat detail dari kuliah, kita panggil profesor Buya Wahid itu deh. Ya, bapak-bapak yang lain juga profesor. Profesor apa? Profesor dalam mengetahui keadaan Depok. Coba tanya bapak-bapak yang kampungnya asli sini. Lihat dari engkongnya dia tahu tuh cerita. Profesor juga. Walaupun bukan dapat detail. Semuanya ibu-ibu juga profesor. Coba ibu-ibu ditanyain masalah bumbu dapur. Profesor gak? Kita gak ngerti tuh kunyit mana, jahe mana, lengkos mana. Ibu-ibu gak pakai ngeliat tahu. Ya gak Pak? Profesor juga. Ya gak? Nah jadi alhamdulillah kita gak sukses dalam dunia. Supaya apa? Allah tetapin kita syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji begini, ya gak? Bagus, alhamdulillah, hebat. Kalau ada orang sukses dunianya, jadi dokter, jadi profesor, tetap tapi dia punya utama pengajian, majelis taklim. Karena kenapa? Nujumul ard abhar fid dia, ya. Kata ulama, bintang-bintang yang ada di dunia itu cahayanya lebih bersinar daripada bulan dan matahari, Bu. Ya. Apa itu nujumul ard, bintang-bintang di dunia itu apa? Nih, majelis taklim. Majelis yang di situ dibahas ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi Ibu nggak paham nggak apa-apa, istiqomah hadir majelis taklim mau dimanapun, ya, nggak mesti di sini, nggak mesti di
diwajibin di mana satu tempat, ibu yang mana aja ada taklim hadir. Ya, buat apa ya? Mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah ketakwaan ibu, ibu kagak paham, cuman happy-happyan doang di situ, dandan-dandanan doang. Insya Allah laki jadi baik, anak jadi soleh, ya cucu-cucunya kalaupun nggak anaknya, cucu-cucunya jadi anak-anak yang berbakti, ya menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh majlis taklim. Nah, makanya kita mulai sekarang ya. Qala radhiyallahu taala anhu, Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, syurutut tayammum ayyakuna syurutut tayammum asyarah ayyakuna biturabin wa ayyakuna turaba tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaghsilahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatin wa ayyuzila najasah awalan. Nah, jadi syaratnya tayamum, Bu, kita sebenarnya udah buka dari awal ya, kemarin udah buka ya dari bab awal, sekarang udah masuk di syarat tayamum. Ya, tayamum itu adalah kalau kita tidak punya air. Ya, kalau kita dalam keadaan nggak punya wudu atau kita mungkin berhadas besar, nggak ketemu air, berarti wajib tayamum. Nah, pertama syaratnya tayamum itu ada 10. Ya, yang pertama dia mesti dengan debu. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan debu yang kita kira, yang ada di jok motor, ya, di jok apa namanya, bangku, di tembok, jendela kaca, itu namanya kabang-kabang. Ya, itu namanya apa? Apa namanya? Kotoran itu, bukan debu. Ya, jangan samain. Tapi kalau Imam Malik, ya, semua yang terhampar di bumi itu namanya debu, boleh digunakan buat tayamum. Ya, jadi kan kita kadang kalau nggak punya, kadang kita kan luka, ya. Biasanya kalau kita kejadian tuh tayamumnya bukan karena nggak ada air, tapi karena tidak bisa pakai air. Air ada tapi nggak bisa make. Kenapa? Karena mungkin sakit. Ya, kalau kita kasih air makin parah. Udah gitu sakitnya di bagian yang wajib kena air kalau berwudu, maka wajib tayamum. Nah, kalau di Imam Syafi'i wajib dengan debu. Ya. Jadi itu debu, mesti pakai debu. Bukan kalau Imam Syafi'i tadi, bukan yang ada di jok-jok tuh, kita giniin ngebul, di tempat tidur ngebul, bukan tuh. Ya, kalau Imam Madhab Malik, iya bisa tuh. Imam Hanafi juga boleh. Yang segala terhampar di bumi adalah debu, boleh digunakan tayamum. Tapi Imam Syafi'i nggak boleh debu, itu mesti yang benar-benar kita lihat tuh ya. Kita ambil pisahin sendiri, taruh di koran, pakai, dan pakainya ini debu boleh berkali-kali. Ya, jadi begitu. Jadi apa namanya, kita mesti dengan debu. Semua syarat sahnya sholat jika tidak terpenuhi maka sholatnya nggak sah. Kemarin sebenarnya aneh udah bilang, lanjut lagi terus, mesti diulang lagi sedikit biar paham. Ya, tayamum itu adalah kita kalau wajib sholat, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil maupun besar, dengan cara wudu atau mandi besar menggunakan air. Jelas nih ya, kita kalau nggak ada wudu kan wajib sholat. Kita kalau kita berjunub, ya, apa namanya, habis bersenggama, ya, suami istri, ya, wajib mandi besar namanya dengan air. Wajib tuh pakai air supaya kita punya badan suci, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nggak ada air, nah, maka pakai debu, tayamum. Nah, tayamum itu ada 2 macam. Yang pertama, memang nggak ada air. Memang nggak ada air, pertama kosong, air di sumur kagak keluar, kering, ya, itu yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi rasanya nggak ada. Kayak gimana? Nah, tadi kayak orang sakit, ya, padahal ada air. Oh, luber, apalagi di Depok, kagak pernah kekurangan, ya, nggak pernah kekeringan, alhamdulillah.
Ya, tapi seolah-olah nggak ada air. Kenapa? Karena kita nggak bisa pakai, sakit di muka kita mungkin ada apa, atau di tangan kita ada luka. Yang kedua contohnya kalau kayak misalkan orang dulu punya kamar mandi di luar, ya, adanya di luar atau sumur mesti nimba dulu, ya. Tapi kata pemerintah atau orang bilang, wah kalau jam 8 malam habis isya atau sebelum isya ini banyak garong, banyak banyak harimau bener atau harimau manusia. Jangan keluar, bahaya, ntar lo dibegal. Ya, makanya walaupun kita dulu orang-orang dulu kamar mandinya di luar, udah cukup. Itu seolah-olah nggak ada air. Kenapa? Bahaya, bahaya. Yang ketiga ada air, tapi kebutuhan kita itu pas. Misalkan di toren itu cuma sedikit, ya Bu. Di toren cuma pas. Pemerintah bilang ini bakal kekeringan nih, sisa air sedikit. Nah, berarti kita tidak nggak boleh pakai air itu. Kenapa? Karena keperluan kita buat minum terbatas. Dikasih tahu sama pemerintah bakal kekeringan. Sisa air di toren ya buat masak aja, jangan buat wudu. Kenapa? Nah, tadi tayamum, kita dibolehkan bertayamum. Nah, masuk ke syarat tayamum. Gimana syarat-syaratnya tayamum? Kalau kita nggak ada air kayak tadi, ya, kekeringan atau memang ada bahaya yang kita nggak boleh kena air, atau airnya mungkin ada virus, udah tercemar, atau tadi kita sakit, ya. Nah, syaratnya mesti dengan debu, ya. Semua syaratnya sah sholat. Jika tidak terpenuhi maka sholatnya nggak sah, ya. Ibu misalkan tayamum, ya, mesti syarat-syaratnya sah, mesti syarat sahnya sholat itu terpenuhi, ya. Kalau nggak syarat terpenuhi maka nanti kita disuruh ngulang, ya. Nanti sebenarnya ada syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat tuh ada penjelasannya di depan, tapi sedikit aja kita bahas sekarang, yaitu kalau adanya uzur maka sholat tersebut tidak dianggap sah dan wajib mengulang kecuali syarat menutup aurat, ya. Nah, jadi kita mesti tahu, kalau kita udah tahu jelas tayamum pertama itu mesti dengan debu. Kemudian yang kedua syaratnya debunya mesti suci, nggak boleh debu yang tadi kecampur, ya. Nggak boleh debunya bekas najis juga nggak boleh. Gimana tuh Beb? Nah, kalau bekas orang kencing nih di jalanan begini nih, anak kucing kayak atau anak kecil kita udah kering, nah debunya itu yang bekas begitu nggak boleh, itu namanya udah najis, ya. Kemudian nggak mustakmal, nggak pernah dipakai, nggak bercampur dengan tepung, ya, atau sesuatu yang serupa. Debunya mesti murni, nggak ada campuran, nggak pernah kepake, ya. Yang kepake itu gimana? Yaitu kalau kita udah pakai nih sekali begitu tuh, nah bukan yang udah dipakai kita geprakin di situ, bukan, ya. Jadi tadi yang pertama mesti dengan debu, yang kedua debunya suci, yang ketiga belum dipakai, belum mustakmal, yang keempat tidak campur, ya, dengan tepung, ya, dengan pasir, dengan kabang-kabang, ya, sarang laba-laba, masih murni jadinya, ya. Kemudian yang kelima, wa ayyaksidahu, mesti niat, mesti bermaksud pas lagi yang kita tayamum, mesti berniat kita tayamum, ya. Jangan kagak niat. Ya, niat masa kita tayamum pakai debu deh, ngumpulin debu kagak niat, kagak sah. Yang kelima. Yang keenam yaitu membasuh wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Satu kali doang, begitu doang, terus begitu. Walaupun masih tebal mungkin masih ada debu, ya. Syaratnya yang ke berapa ya? 6, yaitu mesti membasuh wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan, dengan 2 geprakan debunya. Wa ayyuzi dan najasah awalan, dan mesti ngebuang dulu, ngilangin ada najis-najis yang di tubuh kita, dihilangin dulu, ya.
Kemudian wa yajtahida fil qiblah qablahu. Yang ketujuh, mesti kita tahu dulu, cari tahu dulu kiblatnya. Jangan udah tayamum belum tahu kiblat. Ya. Orang kita niat mau sholat nggak tahu kiblat, ke tayamum ngaco. Cari tahu kiblatnya dulu. Oh, kiblatnya kemari nih. Nah, udah tahu kiblat baru deh tayamum. Udah bersih nih najis-najis kita. Lah gimana, Beb? Kita kagak punya air kan. Ya, kita suruh tayamum. Gimana dong? Tetap kalau memang namanya udah masih ada najis. Kalau kita cuman berhadas kan belum tentu ada najis. Ini enggak, udah berhadas kena najis lagi. Kita punya apa namanya kaki di dengkul mungkin ada najisnya. Ya. Gimana dong? Nah, tadi semua syarat sahnya sholat jika tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Sholat yang dilakukan dengan tidak terpenuhnya sholat karena adanya uzur maka sholat tersebut dianggap sah dan wajib ngulang. Gimana? Ya udah terus kita tetap tayamum walaupun najisnya masih ada. Hilangin pakai daun dulu, ya enggak, minimal. Dihilangin dulu walaupun masih ada itu najis. Berarti termasuk syarat sahnya sholat enggak ada najis, sedangkan diri kita masih ada najis. Ya, gimana dong itu? Nah, itu namanya kata ulama sholat al-faqidut tahurain. Ya, sholat yang enggak megang wudu. Ya, tidak bisa bersuci dari dua keadaan suci, wudu ataupun tayamum. Mau wudu nggak ada air, mau tayamum lah kagak bisa, najisnya masih nempel. Gimana? Sholat tetap. Gimana ntar terusnya? Kalau udah ketemu air atau najisnya udah hilang, diulang. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Apa? Tidak adanya najis. Kita ada najis berarti ulang tapi tidak berdosa ya. Jadi syarat sahnya sholat tuh banyak ya, termasuk kita mesti wudu, termasuk kita masuk ngadap kiblat, termasuk kita tadi apa namanya menghilangkan najis, termasuk kita nutup aurat. Nah, semua ini dari syarat-syarat sahnya sholat itu kalau nggak terpenuhin nggak apa-apa, sholat terus, namanya sholat faqidut tahurain. Ya, sholat yang kagak bisa karena kita bersuci nggak bisa dua-duanya. Mau tayamum kagak bisa, mau wudu kagak bisa. Ya udah sholat. Kayak gimana? Ibu-ibu lagi kita biasa kan pulang kampung nih naik kereta atau naik bus, ibu. Ya, busnya nakal mungkin kena lagi waktunya sholat kagak berhenti. Banyak yang begitu. Semuanya begitu, Beb. Udah ya gak ngejar waktu, udah ada jadwalnya. Kagak bisa kita sholat, subuh nggak, udah diterobos sama dia. Gimana dong? Belum ada wudu. Udah gitu kita megang anak bayi, nyiprat lagi tadi, ya gak? Dia punya najisnya ke baju kita. Udah sholat nggak apa-apa, kagak pakai syarat sahnya sholat terpenuhi nggak apa-apa. Kenapa? Itu namanya sholat faqidut tahurain, ya. Supaya kita terbebas dari dosa tuh. Sebegitu pentingnya kita sholat, jangan sampai tinggal sholat kita yang udah ada air, baju cakep, ya, najis kagak kena, orang kagak mau nyebokin anak-anak laki-laki, ya. Tapi urusan masih kagak mau sholat, banyak gak, Bu? Ya, yang kagak ada pegang wudu, kagak bisa suci aja wajib sholat walaupun suruh ngulang supaya apa? Terbebas dari dosa, apalagi yang kagak punya uzur, aurat bisa ditutup, ya. Suci kecil, air banyak. Kiblat kagak perlu dikasih tahu, udah tahu, ya. Masjid tinggi sebelahan, tetanggaan sama masjid, sholatnya kagak, ya. Padahal tuh kita disuruh sholat, kalaupun kagak bisa memenuhi syarat tetap sholat wajib, menggugurin dosa. Nanti gimana? Ya diulang sholatnya, ya, tapi bebas dari dosa. Kalau kitanya kagak, biasanya kita nih bukber perempuan sama laki, ya. Wah, reunian alumni mana gitu kan, bukber. Waduh, aneh nggak enak, nggak ada bawa smoker. Nah, udah ntar aja deh di waktu isya. Nggak boleh gak tuh? Tidak, boleh, haram. Gimana? Ya udah semampunya, ibu nggak bisa nutup aurat kagak apa-apa, tetap sholat. Mungkin ibu mainnya di pik, ya, di pik susah kali nyari masjid, ya gak? Aneh belum pernah ke sana, ya, nggak tahu keadaannya gimana. Artinya begitu, susah nyari masjid.
bukbernya di sono, makan di sono, nyari, waduh kagak ada masjid, mau kena kagak bawa, kirain temen tadi udah cek, udah janjian, lu yang bawa mau kena ya, biar bisa gantian, dia lupa ketinggalan, gimana dong nih, wudhu juga, susah nih, kagak ada waktu deh, udah ibu di meja makan sholat, supaya gugurin dosa, nanti di rumah ngulang, kalau kita kan kagak, iya gak, kalau kita ntar aja deh, ya Dilan. Sholat subuh liwat, ntar aja deh, ya gak, subuh besok sekalian. Kagak boleh tuh begitu. Ya, langsung kita kalau udzur tidur langsung kodok. Kita nggak terpenuhi syarat langsung sholat. Apa nih? Kita laki-laki, waduh lagi pakai celana pendek lagi. Ya, gimana dong nih? Ya udah sholat. Tapi masih berwudu. Nah, ini bu, yang ngantuk dulu bu. Emang kalau belajar ilmu ngantuk ya? Diem ya. Ntar ya bapak-bapak yang ngobrol, yang ngasih ceramah, baru semangat deh ketawa-tawa. Kalau ngaji emang setannya banyak. Ya. Syarat sholat nggak terpenuhi, wajib ngulang. Kecuali nutup aurat. Nih perempuan, ya. Waduh, mau kena baju ngepres. Waduh ngepas nih, kalau begini kelihatan, waduh nggak enak nih. Tapi punya wudu, ya. Tahu, oke berarti ke sono, sholat ke sono. Tapi auratnya tidak tertutup. Maka kata ulama, yang kayak begini tidak wajib kita juga sama laki-laki, udah pegang wudu. Ya, tapi mungkin kita punya pakaian najis kena sarungnya. Ya, nggak tahu ya gak, ada kucing tiba-tiba nyerempet kencing di sarung kita. Ya gak? Waduh najisnya kita. Mau tukar baju gak ada, satu-satunya pegang wudu tapi kiblat tahu, tahu kiblat ke sono. Ya udah buka sarung deh, pakai celana pendek tuh, agak pangsi yang di bawah di atas tengkul. Itu sih bukan pangsi ya, kolor tuh sih, pakai kolor, buka aja nggak apa-apa. Sholat di situ, tahu kiblat segala macam, wudu ada, koloran bahasanya, boleh. Dan ketika nanti udah di rumah tidak wajib ngulang, paham nggak tuh? Jadi kalau syarat-syarat yang lain nggak bisa dipenuhin, wajib ngulang. Misalkan ibu tutup aurat, ya, tahu kiblat, tapi masih megang najis, ya, berarti wajib ngulang. Ya. Kemudian yang kedua, kita tutup aurat, kita nggak kena najis, tapi nggak wudu, wajib ngulang. Kecuali nutup aurat. Kalau nutup aurat ibu kerjain di situ. Yang penting tadi ada wudunya, tahu kiblat, nggak kena najis ya. Cuman aurat aneh doang yang nggak ketutup nih. Kan wajib sampai sini nih. Kalau ibu-ibu, aduh aneh pakai kerudung begini ya gak. Adanya deh orang lagi cuman mau bukber ya gak. Kalau mau kenal lagi kelupaan tuh si Yanti, PA dia. Kalau udah janjian ya gak. Ya kan begitu bahasa Betawi. Lupa gimana nih, tapi megang wudu, sholat deh ibu. Tahu kiblat, madep kiblat. Wajib ngulang nggak? Nggak wajib ngulang karena yang tidak terpenuhi syaratnya cuma nutup aurat. Ya, kalau yang lain wajib ngulang. Ya, jelas tuh ya. Ya jadi begitu. Pesan nih kayak begini nih berarti sangat pentingnya kita laksanakan sholat, jangan sampai kagak. Ya, kemudian yang ke-8 ya, yang ke-9 tayamumnya itu setelah masuk waktu. Yang ke-10 tayamumnya setiap sholat fardu. Ya, wajib tuh tahu syaratnya. Yang ke-9 jangan kita kalau wudu kan boleh bu. Boleh nih ibu berwudu sebelum azan zuhur, ibu wudu buat sholat zuhur. Tuh kalau wudu ada air, pakai air. Ya, ibu sholat isya pakai wudu subuh juga boleh. Hancur-hancuran itu airnya. Kalau wali-wali Buya Wahid nih habis sholat isya ya kagak batal tuh sampai subuh. Jadi wudunya cuma pas sholat isya. Ya, sholat subuh pakai wudunya isya bu. Ya, kita bisa begitu begadangan, tapi kalau wali-wali begitu ngaji. Kalau kita kagak batal begadangan, nonton bola mungkin, ya. Wali-wali
Nah, kalau tayamum kagak boleh. Ibu habis sholat isya, ya berarti udah batal, otomatis walaupun belum ngebatalin, ya buang angin, ya buang air, yang lain sebagainya yang membatalkan wudhu. Ibu belum melakuin tuh. Pokoknya kalau ibu udah melaksanakan sholat wajib, otomatis batal. Dan nanti tayamumnya kapan? Udah masuk subuh atau sholat zuhur, pakai sholat zuhur. Tungguin dulu azan zuhur baru tayamum. Jangan tayamum kayak wudhu sebelum azan, jangan. Syaratnya karena begitu. Ya. Yang ke-10 tadi setelah ibu sholat fardu batal. Udah kepake. Ya. Jadi yang ke-9 masuk waktu, yang ke-10 itu ya apa namanya? Setiap ibu melaksanakan sholat yang wajib otomatis batal. Gugur. Tapi kalau ibu sholat sunnah ratusan rakaat nggak batal, nggak gugur, tetap itu berlaku bisa. Ya, misalkan gitu ya, habis zuhur ibu tayamum, baca Quran, boleh nggak tuh sholat zuhur? Boleh nggak? Ini nggak jawab nih, kayaknya udah keliengan dikit. Ya, emang ngantuk kalau ngaji. Aneh juga malas sebenarnya ngaji nih, enakan ceramah. Cuma kita nyari berkah ya Pak. Ya, mudah-mudahan kita nih dibawa sama pengarang kitab nanti di surga di hadapan Rasulullah SAW. Amin. Walaupun ngantuk-ngantuk kagak apa-apa deh. Ya gak, anaknya mudah-mudahan jadi orang alim. Amin. Ya, nggak ngerti tadi ditanya aja udah nggak ngerti ya gak, udah bengong aja udah mau ngapain sih nak Habib, lama banget gue mau nyari makan, udah lapar ya. Udah deh, cukup deh. Ya, paham tuh ya? Pahamin kalau kagak ya, kalau kurang paham nanya ya. Jadi udah masuk waktu dan setiap habis sholat fardu kewajiban yang udah dipakai gugur otomatis. Tapi kalau cuma sunnah baca Quran ya, terus sholat sunnah witir, sholat sunnah duha boleh dipakai lah lagi ya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, hidayah taufik ya, keberkahan dari kitab ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang soleh, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makin kita tambah ilmu, makin kita bisa amalkan, bisa kita sebarin, bisa membanggakan, bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.